Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya, karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data, dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya begitu. Ketahanan pangan, swasembada pangan, apalagi mencapai kedaulatan pangan, tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait, dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108.000 ton. Ini hasil BPK. KPPU di mana suaranya, Besti? Selanjutnya Teteh kita, silakan. Teteh. Tadi sebenarnya udah dipanggil. Ya. Jangan lupa on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Ketua Badan Perlindungan Konsumen beserta jajarannya, Ketua KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta jajarannya. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mulai dengan ingin mengusulkan juga kepada pimpinan dan anggota, kiranya di dalam rapat internal terkait politik legislasi yang akan diusulkan di dalam program legislasi nasional 2024-2029 dan program legislasi nasional prioritas di tahun 2025, kiranya saya ingin kita membahas, mempertimbangkan perlunya revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Karena kedua isu tersebut dalam analisis yang saya lakukan, produk hukum yang ada yaitu berupa undang-undang sudah harus diperbaiki karena situasi, kondisi termasuk geopolitik dan geoekonomi yang juga mempengaruhi terhadap persaingan usaha dan kemudian juga perlindungan konsumen tentu telah berubah, sehingga dua revisi undang-undang tersebut saya berharap juga dapat diajukan oleh Komisi 6, tentu kita dalam koordinasi dan komunikasi dengan BPKN dan KPPU. Kedua, untuk perlindungan konsumen saya setuju saja kalau anggarannya ditambahkan, Pak, karena masalahnya juga besar, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman. Saya ingin fokus hari ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Ketua Komisioner. Semoga tidak ada keributan lagi seperti di akhir periode kemarin ya. Bapak enggan dalam tanda kutip untuk memberikan laporan hasil kajian kepada kami. Nah, namun demikian saya ingin mulai dengan para Bapak Ibu yang saya hormati. Telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
yang ditetapkan di Jakarta 10 September 2024. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya sambil menunggu revisi Ibu Ketua, inilah landasan hukum kita bersama. Perpres ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kita semua. Nomor 100 tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelum ke dalam substansi, saya ingin mengingatkan Bapak, kita juga ada undang-undang ASN yang baru ya, betul Pak ya, di mana pegawai non ASN atau honorer begitu, termasuk di KPPU, akhir masa jabatan status ini ada di bulan Desember 2024 pimpinan. Namun dalam pantauan saya tidak tahu sejauh mana para pimpinan di KPPU ini mengurus status pegawai KPPU yang 95%-nya non ASN. Total kurang lebih 411 pegawai kalau saya tidak salah. Bisa dibayangkan 95% non ASN, mohon dibantu Bapak. Tadi pemaparan yang luar biasa tidak akan jalan kalau pegawainya ini kemudian statusnya tidak jelas di Desember. Mereka tidak akan bisa gajian tuh nanti bulan Desember. Waktu hanya 1 bulan loh Pak. Mohon bantuannya, dukungan dari Ketua KPPU dan pimpinan KPPU yang lain. Kok saya yang minta dukungan ya Pak ya? Nasib pegawai KPPU ini 95% non ASN ditentukan nanti Desember 2024. Bapak harus gercep Pak. Program tadi nggak bisa jalan kalau nggak ada pegawai. Kan nggak mungkin pimpinan sendiri yang mengerjakan. Yang di belakang nggak ada yang setuju ya. Bisa nggak gajian pimpinan Desember dan juga tidak ada konsekuensi dari kekuatan hukumnya mereka bekerja apa. Kemudian yang kedua, saya belum mendengar ini ya. Ini kan lagi rame nih soal importasi gula Bapak. Giliran Starling KPPU cepet banget langsung ya. Langsung respon yang kita kritik waktu itu Komisi 6. Tapi importasi gula Bapak, KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong, begitu. Saya minta data, dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya, begitu. Saya senang keluar Perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya, huruf G, tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mohon maaf Pak Ketua, tidak lagi bisa berargumentasi laporan kami hanya untuk Presiden. Tapi sekarang kita Komisi 6 mudah-mudahan masuk, terima kasih kalau masuk di dalam kesimpulan rapat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini, begitu. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan pada pernyataan sore hari ini, saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo pada saat pelantikan, yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Ketahanan pangan, swasembada pangan, apalagi mencapai kedaulatan pangan, tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Disitulah peran KPPU, silahkan dibaca, mungkin sudah baca, tugasnya di pasal 2 itu di Perpres 100 2024 luar biasa. Saya pertama pimpinan meminta data, tolong koreksi kalau saya salah datanya.
Tolong koreksi dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkifli Hasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan. Namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira adalah, meskipun nggak tahu, kita kan bukan penegak hukumnya. Sebetulnya ini adalah memperkuat atau lanjutan dari laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan pelaksanaan dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait. Dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108.000 ton. Ini hasil BPK. KPPU di mana suaranya, Besti? Ayo dong bersuara. Dan kita meminta kajian, kalau kami DPR-nya memberikan dukungan kepada Presiden untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan dan swasembada pangan yang targetnya itu luar biasa, Bapak. 4-5 tahun itu harus sudah tercapai. Swasembada pangan itu bercirikan impornya makin berkurang. Impor hanya untuk pangan yang tidak ada di tanah air. Yang kedua, produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan self sufficiency, self supporting itu dilakukan di dalam negeri. Yang ketiga, daya beli masyarakatnya yang baik begitu. Oleh karena itu, dengan seluruh hormat saya mohon karena tadi dari postur anggaran untuk kajian paling tinggi, saya meminta agar mendesak ya. Nggak ada suaranya, ini lagi penting loh Pak, karena habis ini juga ada, apakah kita akan tergantung terus pada impor, betulkah kita membutuhkan impor? Oleh karena itu kajian yang dimaksud saya minta juga dengan analisis hukumnya, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 36 ayat 1, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Ketiga, kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Konsideran hukum menimbang yang menurut saya juga penting menjadi acuan KPPU adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus ada kajian terhadap berbagai peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor, termasuk di dalamnya ketentuan impor gula. Demikian pimpinan data, saya kira supaya tidak simpang siur ini dan supaya tidak dituduh bahwa pemerintahan baru ini hanya menyasar satu orang dengan alasan politis, padahal itu adalah tindak lanjut temuan BPK. Menurut saya sebagai badan negara juga tentu saja KPPU memiliki peran signifikan, tugas yang luar biasa. Yang sebetulnya Anda bekerja di situ adalah juga tadi teman mengatakan ini adalah lembaga yang dibuat sebagai juga menandai reformasi 98, 99 loh dua-duanya. Jadi agenda-agenda reformasi yang tertunda, terutama tentang bagaimana kedaulatan pangan, perlindungan petani, saya kira kita menunggu langkah dari KPPU dan saya tunggu data 10 tahun kemarin
tentang impor gula itu bagaimana? Datanya saja dulu, habis itu barangkali Bapak boleh juga kita Komisi 6 juga diundang dong di dalam FGD. Jangan hanya pihak swasta saja yang saudara undang begitu. Undanglah kami sebagai mitra supaya FGD itu Pak Andre ini banyak sekali materinya yang bisa juga di-share pada saat FGD. Ada keseimbangan ini yang diundang KPPU. Bukan hanya entitas badan usaha, tetapi juga Komisi 6, sehingga apa yang dari FGD itu bisa kita juga lanjutkan di dalam pembahasan Komisi 6. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tetehku, luar biasa. Terima kasih. Mungkin terima kasih pimpinan, kami akan singkat karena ada 13 yang tentu menanggapi. Yang pertama Pak Adi, terima kasih Pak Adi, roadshow kita jalankan, tadi pagi juga kami roadshow, kemarin juga roadshow terus Pak untuk energi, gas dan sebagainya. Untuk Pak Andre saya kira kita sangat senang Pak Andre membuka lebar-lebar, kami berterima kasih, Mekarta selesai, susu formula selesai, kemudian gagal ginjal Pak Andre, luar biasa ucapan terima kasih dan banyak hal yang kolaborasi waktu itu Pak Andre. Kami nggak mampu kalau Mekarta kan gitu Pak, kami digugat dan sebagainya, ketir juga kita minder kan, tapi ketika Pak Andri tampil dan kemudian gebrak-gebrak kami semangat lagi kan gitu. Itu terima kasih dan barangkali karena sudah Komisi 6 sudah pimpinan terbentuk dan semuanya sudah ini tentu kami akan terus menginformasikan, berkolaborasi karena memang kita semua kepingin kolaborasi ini terus jalinan kita ini karena case tahun lalu kita luar biasa dan kalau kecil-kecil barangkali lebih enteng, tapi kalau yang besar tentu kita seperti itu. Tuh, Pak, ingat Pak, nggih, siap. DPR ini lembaga tinggi negara. Siap. Kami ini setara dengan Presiden Pak. Nggih. Ya, Bapak pahamin ini. Dan anggota DPR, Teh Rike dan Ibu Estu dan yang lain ini kami dipilih rakyat Pak. Menteri itu dipilih Presiden. Ya, jadi Bapak nggak usah ragu lapor kepada kami karena kami dipilih rakyat dan kami memang ditugaskan oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Jadi Bapak nggak usah ragu dengan DPR. Ya, insya Allah DPR bisa gigit itu orang-orang yang merugikan rakyat. Makasih Pak. Siap Bang Andri. Laksanakan Bang Andri. Untuk Bu Restu saya kira karena dari Jatim ini Bu ya soal jajanan rakyat, jajanan pasar sampai soal PLN sampai soal macam-macam. Saya kira rekomendasi kami sudah lengkap Bu, dari 270 itu 80 sudah rekomendasi termasuk jajanan pasar Bu, mulai dari pembatasan rokok di sekolah sampai jajanan pasar. SOP sudah kita ada kan dan kita sudah rekomendasi ke pendidikan dan sebagainya. Tetapi mungkin mau kita perbarui lagi Bu karena itu tahun-tahun lalu kan gitu, mungkin sekarang lebih agresif dengan makanan-makanan instan yang saya kira kita perlu pantau dan kemudian juga terkait dengan banyak hal produk-produk di anak-anak kita ini yang sekarang juga gagal ginjal mulai lagi yang terkait dengan banyak sekali makanan-makanan yang mengandung itu. Dengan kita kajian-kajian kita kemarin ya Pak Hermanto juga sudah mengarah ke sana tentang catering terkait dengan makanan yang memang terutama beredar di pasar, terutama pasar-pasar modern dan pasar terutama online karena online ini juga agak susah mengawasi melakukan pelindungan ketika, tetapi lagi-lagi ketika lagi menyinggung soal aplikasi temu tadi Pak Hakim menanyakan bahwa kita sudah sejak awal mengatakan jangan pernah ada aplikasi temu kan gitu karena bahaya sekali ketika konsumen langsung ketemu produsen di Cina, ini mengakibatkan UKM-UKM kita, pasar-pasar tradisional kita menjadi apalagi dengan e-commerce yang dari luar negeri banyak sekali kan Bu yang sekarang ketika kami melakukan misalnya pemanggilan kepada Traveloka, Tokopedia misalnya kasus yang tadi ditanyakan PLN misalnya Mas itu memang PLN selesai Bu, Tokopedia juga selesai tetapi ada beberapa e-commerce yang kantornya di luar negeri, ini tentu catatan bagi kita bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan kan gitu. Maka tentu untuk itu kolaborasi Komisi 6 sangat kita butuhkan ketika dengan asing-asing ini agak susah sekali kan gitu Bu. Itu kira-kira kalau Bu Restu ini memang ibu-ibu jadi pertanyaannya lebih ke persoalan humaniora keibuan kan gitu. Terima kasih Ibu dan tentu Starlink cepat tadi sudah tanggapi juga kami dengan KPPU sudah kolaborasi soal Starlink kan gitu Bu. Kemudian Pak Doni saya kira kewenangan kita ini izin Pak Doni, jadi kita ini cuman masa kerjanya 3 tahun, jadi kayak anak SMA kan itu, baru setahun kami masuk sekolah, kemudian tahun kedua kita bekerja, tahun ketiga tes lagi kan gitu Pak Soehartono, Pak Hakim. Jadi masa kerja yang pendek ini membuat mungkin DPR tahu kita ini 5 tahun, tetapi kita ini 3 tahun Bu Estu, Pak Rizal dan Bu Rike.
Jadi sangat pendek sekali Pak, kayak persiapan baru bikin program kerja, baru rapat-rapat, besok sudah tes lagi kan gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah nggak tes lagi dengan Pak Hermanto, mungkin karena sudah habis dengan Pak Heru juga. Yang terusnya nanti biar harapan kita sama dengan KPPU, saudara kembar saya ini 5 tahun kan gitu Pak, biar nafas kita ini panjang. Kita ini kalau lari speednya diminta macam-macam tadi, 273 penduduk Indonesia, dengan masalahnya produknya jutaan produk di Indonesia, dari mulai lahir sampai mati itu urusan BPKN sebenarnya kan gitu Pak, menguburkan berapa kafannya, berapa ukurannya, urusan DPR RI kemarin dengan Supor, dengan Pak Andre juga selesai akhirnya. Susu kental manis Pak, tidak berani cantumkan susunya karena nggak ada susunya, cuman kental manis kan gitu Bu. Urusan parkir, urusan macam-macam Pak, kita ini urusannya ribuan urusan yang kita hari ini aja kita sudah 1130 lebih pengaduan kan gitu. Dan itu saya kira kita Pak Kawilendra tadi menarik, jadi kita perlu kolaborasi dengan KL. Saya kira kita tiap hari Pak, Pak Adi, kami terus Pak dengan Kementerian sekarang Kodiji, dengan tadi SDM pagi tadi untuk bagaimana gas LPG yang sudah seperti kelangkaan, harganya mahal, kata Bu Estu tadi, bagaimana kolaborasi dengan, apalagi kami menunggu kementerian ini Pak, karena jumlahnya banyak sekali. Kalau 50 kementerian Bang Andre, kami roadshow itu sudah sebulan lebih kan gitu, sehari 2 kementerian untuk kolaborasi kan gitu. Jadi dan waktu kami tadi 3 tahun, sehingga ya ngos-ngosan kita kalau seperti itu. Makanya dengan Pak, masalah, kita mohon maaf Pak, pakai shortcut. Bapak lapor kita, ajak kita aja, kita panggil orang itu langsung. Siap Bang Andre. Itu loh. Oke. Kan kalau siang kita kosong kita panggil gitu loh Pak. Siap Bang Andre. Oke. Pak Rizal, saya kira dengan rekomendasi kita memang kita sangat hati-hati sekarang karena memang masalahnya ini cukup rumit terkait dengan KL, kemudian terkait dengan lintas sektoral, kita kemudian nggak bisa cepat-cepat untuk bisa rekomendasi, tetapi bahwa rekomendasi kami ini kami kawal kan gitu. Keberhasilan kami dengan 80 yang ditanggapi itu artinya terselesaikan. Misalnya sektor perumahan, alhamdulillah ini pengaduan perumahan turun peringkatnya kan gitu, karena sudah pecah sertifikat, kemudian ada PP-nya, ada permennya, seperti itu Pak tugas kami kan gitu. Seperti juga dengan Sufor kemarin dan sebagainya, tentu regulasi dari Kemenkes, BPOM dan sebagainya terus kita upayakan. Tetapi itu tadi Pak, kerja-kerja ekstra kita, kami menamakan extraordinary kan gitu Pak. Tiap hari kita ber-23 ini ya habis-habisan Pak, siang malam, apalagi komisi pengaduan ini sampai malam terus juga, karena ya kita tidak punya kewenangan eksekusi, tetapi kami harus menyelesaikan kan gitu Pak. Tentu dengan daya upaya kita harus hadir karena kami ini mewakili pemerintah kan gitu Pak. Tentu kolaborasi dengan Komisi 6 itu sangat kami tunggu-tunggu karena memang kita berharap seperti itu. Saya kira Mas Mufti, kemudian Pak Amin dan semuanya kita dapat ringkas bahwa persoalan tentang konsumen rentan kan gitu, artinya kemudian soal pinjol dan kemudian soal perlindungan data pribadi, masalah-masalah tadi skincare masih menguat karena impor kan gitu. Bu Rike tadi menyampaikan impor kita 40% bocor kan gitu Bu. Saya sudah berkali-kali ngomong bahwa beberapa impor ini memang tidak deteksi oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian soal tadi makanan-makanan Bu Restu lagi nih, karena Bu Restu ini kelihatannya care banget sama dapil kan gitu, kenenekan, ke ibu-ibuan dan ke eyang. Ini gaya Jawa Timuran Bu. Saya kira yang menarik adalah dukungan dari Bu Rike tadi bahwa SDM kita alhamdulillah mungkin Desember sudah diterima P3K kan gitu Bu, tapi sekarang masih honorarium, masih Honda kan gitu Bu. Izin Pak, Siap. izin pimpinan, Nggih. izin pimpinan. Ya pimpinan, ini yang saya punya data hanya KPPU. Apakah pegawai di BPKN juga sama statusnya? Tapi izin sama, tapi apakah Bapak sudah mengurus? Sudah Bu, Sudah. dari 76 staf kami cuma 76. Cuma 70. Oke, 30 masuk P3RS, tapi lebihnya belum Bu. Itu masih Nanti- kita perjuangkan. Sebentar Pak, sebentar Dalam? Pak. Kami masih ikut Kemendak karena anggaran kami masih di Kemendak, jadi masih nyantol di Nanti sana. Bu, melalui sehingga pimpinan lagi kami ya, tidak Terika, punya. ya. Siap itu Bu, itu barangkali Bu Rike, catatan kita 76 masih kita perjuangkan, hampir separuh sudah mau masuk P3K, baru mau masuk, belum selesai kan gitu. Dan ini kita perjuangkan lagi tiap hari, harus lobby-lobby ke Pan RB, kemudian ya kami masih menginduk ke Kemendak, tentu masih berkolaborasi dengan Kemendak begitu. Makasih Bu Rike. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Cukup? Cukup, oke. Cukup? Izin pimpinan.
yang soal revisi undang-undang itu kan kita harus apakah mungkin pasti dibicarakan di internal, tapi belum kasih tanggapan revisi undang-undangnya. Ya kami berharap 2025 ini selesai kan gitu, karena harmonisasi di Komisi 6 kemarin inisiasi dari DPR tentu kita harapkan karena ini lebih cepat kan gitu Bu, dan apapun yang kita BPKN untuk bisa mendukung, dan tentu ada pemerintah karena kita masih di Kemendak tadi Bu, tentu kita berharap masih kolaborasi dari pemerintah dan inisiasi DPR dan BPKN mohon dilibatkan terus dalam karena undang-undang revisi itu cukup lama kan gitu, berharap 2025 ini sehingga isu-isu baru itu bisa masuk, terutama jasa, e-commerce, digital dan sebagainya, transaksi elektronik dan sebagainya bisa masuk di situ, termasuk bagaimana kewenangan kita untuk eksekutorial itu Bu yang paling penting kan gitu. Terima kasih Bu Rika.